Saya kira nggak perlulah ada mahkamah kalau begini praktek-praktek hukumnya, nggak perlu saya kira. Sudahlah nanti diputuskan berdasarkan suara mayoritas. Segala sesuatu berdasarkan tirani. Ya gimana Bung, kekuatan pemerintahan tiranis tidak bisa dikontrol oleh kekuatan hukum yang berkata law is the best mechanism to create democratic life. Enggak, law tidak doing anything, doing nothing. Law itu doing nothing dalam urusan dengan keadilan. Pokoknya pengadilan bukan tempat kita mencari keadilan, udah gitu aja. Salam Bung, salam sesudah Lebaran. Atau ini masih Lebaran. Lebaran itu usianya sebulan. Jadi salam Lebaran ini penting. Membawa Lebaran untuk demokrasi itu saya kira ada gunanya, Bu. Lebaran itu kemeriahan publik. Kemeriahan publik. Kalau sesuatu sifatnya publik itu di dalamnya memberi rakyat kesempatan ikut meriah. Rakyat meriah. Tapi begini, Bung, yang namanya demokrasi itu mestinya kemeriahannya rakyat. Demokrasi itu mestinya pemerintahannya rakyat. Demokrasi itu mestinya bagian dari sukacitanya rakyat sesudah pernah menenggelamkan kekuatan otoriter di masa lalu dalam kehidupan bangsa-bangsa. Demokrasi sebagai sesuatu yang baru itu membawa janji. Tapi Bung, dalam praktek kehidupan demokrasi itu elitis juga pada akhirnya. Nah, kalau demokrasi itu elitis, ya tidak lagi demokrasi, Bung. Demokrasi itu kan dari demos dan kratos. Itu kekuasaan rakyat, kedaulatan di tangan rakyat, pemerintahan di tangan rakyat. Nah, kalau elitis, apakah rakyat ikut memerintah? Ya tidak. Demokrasi kita itu demokrasi berdasarkan hitung-hitungan. Pada akhirnya ada momentum di mana suara terbanyak itu dianggap representatif dari jiwa keadilan, dari jiwa kerakyatan. Belum tentu sebenarnya. Belum tentu sebenarnya. Praktek di mana suara paling banyak, suara mayoritas menjadi dominan, itu praktek-praktek buruk demokrasi. Praktek-praktek buruk demokrasi. Praktek yang bagus itu berdasarkan sesuatu yang namanya kedalaman. Kedalaman berpikir dari seluruh rakyat kita. Tetapi kedalaman ini bisa dicerminkan dalam elitismenya kalangan pemimpin. Kalangan pemimpin kadang-kadang menyampaikan inilah yang terbaik bagi kita, inilah yang terbaik bagi kita, inilah nilai luhur, inilah etika, inilah moral dalam perjuangan kita. Nah, kalau hal-hal elit itu datangnya dari pemikiran kaum elit, itu juga tidak apa-apa. Karena pikiran golongan elit itu kita sudah terima. Lain hal kalau sesama rakyat itu hitung-hitungan dalam jumlah, Bung. Rakyat dihitung yang paling banyak suaranya begini-begini, dialah yang menang, itu belum tentu. Masih agak terhormat suaranya para pemimpin, suaranya kaum cendekia. Golongan rasionalis, golongan pemikir,
golongan teoritisi, golongan yang mampu menghadirkan etika dan moralitas dalam hidup, itu lebih baik diikuti, lebih representatif daripada suara hitung-hitungan demokrasi itu akhirnya demokrasinya mayoritas. Sebenarnya ya tidak mayoritas-mayoritasan semacam itu. Nah, seperti yang terjadi, itu orang-orang hukum itu memiliki rumusan. Law is the best mechanism to create democratic life in one particular country. Iya, the best mechanism. Tapi the best mechanism-nya itu apakah law itu memiliki terobosan terhadap kelemahan dalam demokrasi yang tadi itu? Tidak, ternyata Bung. The best mechanism itu ialah kelemahan hukum itu menambah kelemahannya demokrasi, praktek-praktek demokratik dalam hidup kita menjadi gabungan kesebalan dua kekuatan yang sama lemahnya dan itu dimuliakan. Yaitu tadi intisarinya memuliakan mayoritas itu tadi, Bung. Mayoritas bukan cermin kebenaran. Dalam dunia ilmu agak lebih terhormat daripada dunia ideologi demokrasi macam itu. Dunia ilmu itu satu orang bisa mengalahkan sejuta orang. Kalau dalil-dalil rasionalitas dalam teorinya ya tidak bisa dikalahkan. Ya menanglah rasionalitas satu orang. Jadi ilmu pengetahuan lebih unggul dari ideologi demokrasi, Bung. Itu ya menyebalkan. Itu menyebalkan sekali sehingga kita ini menjadi frustrasi sedikit melihat bahwa di dunia ini di mana-mana hidup dengan kekuatan demokrasi. Tapi orang tidak terlalu menyadari bahwa demokrasi itu bagian yang kita pilih karena sedikit buruknya, bukan karena betul-betul the best. Karena sedikit buruknya. Lah yang sedikit buruknya itu di dunia hukum dilembagakan, Bung, dilembagakan. Jadi law as the best mechanism to create democratic life itu law yang bebal itu, kelemahan law itu hanya menambahkan kelemahan demokrasi. Ya, marilah kita pikirkan bagaimana keadilan kok didasarkan pada suara mayoritas. Apa itu mesti adil suara mayoritas? Adil itu bukan sifatnya kuantitatif, bukan angka. Negara hukum kita itu negara yang menyembah angka. Dan para penegak hukum itu takut kepada angka. Kepada angkanya orang banyak, kita hanya sedikit orang. Kualitas cara kita berpikir mengenai keadilan, yang sedikit orang itu otomatis dianggap batil, batil, tidak ada gunanya. Sedangkan yang sah, yang soheh, yang halal, itu suara orang banyak. Itu logika memble yang tidak bisa diterima, Bung. Itu tidak bisa diterima. Sekali lagi urusan-urusan golongan yang sedikit minoritas, golongan yang dissenting. Di masyarakat manapun kekuatan dissenting itu kekuatan kaum intelektual. Orang yang melakukan dissenting berbeda dari suara mayoritas itu golongan intelektual yang berpikirnya jauh lebih mendalam. Tapi begini, kita tidak boleh juga menganggap hal itu suci. Kita sudah dicipoak, dibohong-bohongi, angka itu suci, mayoritas itu suci. Demokrasi dengan angka itu demokrasi yang suci. Angka adalah suci, mayoritas adalah suci. Itu ketololan disempurnakan oleh hukum. Wah, ini mesti kita lawan lah, kita lawan. Tidak bisa
sebagaimana di dunia ilmu pengetahuan. Barang siapa berteori, satu orang pun kalau berteori dengan kesahihan teoritik, kesahihan premis, kesahihan dalil-dalil mempertahankan what so called reality, ya dialah yang mestinya dianggap lebih mendalam, dialah yang mestinya dominan. Dominan di sini pemikiran bukan angka. Kalau kita menganggap yang paling dominan itu angka, yaitu kita ini golongan perbudakan. Kita bukan golongan pemikir. Golongan elit itu menonorutamakan kualitas pemikiran, kualitas dalam mempertahankan keadilan, kualitas dalam mempertanyakan apa yang adil dan tidak adil. Itu tidak terletak di 5 orang di mahkamah Memble itu, bukan. Saya kira nggak perlulah ada mahkamah kalau begini praktek-praktek hukumnya, nggak perlu saya kira. Ya sudahlah, nanti diputuskan berdasarkan suara mayoritas. Segala sesuatu berdasarkan tirani. Ya gimana Bung, kekuatan pemerintahan tiranis tidak bisa dikontrol oleh kekuatan hukum yang berkata law is the best mechanism to create democratic life. Enggak, law tidak doing anything, doing nothing. Law itu doing nothing dalam urusan dengan keadilan. Pokoknya pengadilan bukan tempat kita mencari keadilan, udah gitu aja. Karena di situ bukan selalu tempat adil. Makanya lawyer terkemuka kita, Pak Yap Thiam Hien Bung, itu memberi kita contoh. Kalau ada klien datang kepada beliau, selalu ditanya, kau ingin aku buktikan kau benar, apa kau ingin aku buktikan bahwa kau akan menang? Oh, saya menang Pak. Oh, kalau kau ingin dibuktikan kau menang, kau pergi ke lawyer yang lain. Kalau kau ingin tak buktikan bahwa kau benar, aku tempatnya. Nah, kalau benar, itu artinya otomatis menang. Tapi di pengadilan, Bung, di pengadilan, tempat omong kosongnya ahli-ahli hukum. Anda tahu namanya ahli hukum itu apa? Lawyer. Lawyer itu identik dengan liar. Dalam urusan dengan keadilan, lawyer dan liar. Liar itu maksudnya pembohong. Kita tidak punya dalil tentang justice for all. Justice for elite, yaitu benar. Karena itu Amerika, negara paling demokratis, negara yang paling menyembah hukum, itu kecewa kepada praktek-praktek hukum, lalu terjadilah suatu corak perlawanan, ada keadilan jalanan. Kita juga punya parlemen jalanan, itu gambaran dari kemarahan kita kepada parlemen-parlemen resmi di Senayan itu. Nah, keadilan jalanan itu bukan justice for all. Itu struggle, mati-matian untuk menegakkan keadilan jalanan. Keadilan jalanan itu hanya milik kaum elit. Elitnya elit itu bukan elit dalam birokrasi, elitnya elit bukan elitnya kaum politisi, Bung. Elitnya elit itu para pembangkang, kaum intelektual. Para pembangkang. Tidak sama, Bung, politisi dan kaum intelektual tidak sama. Politisi orientasinya kekuasaan, para pembangkang intelektual, golongan orang kampus-kampus. Itu kebenaran dan keadilan. Saya kira kemarahan kita terhadap pengadilan tempo hari itu kemarahan yang kita ulang. Kemarahan di zaman Utsman itu yang merusak tata krama dan prinsip-prinsip dasar keadilan diperkuat oleh Soehartojo, penggantinya Utsman. Ya kalau begini apa gunanya dicarikan pengganti, Bung? Tidak ada gunanya. Soehartojo mestinya fight mati-matian apapun yang terjadi, harus sibuk membuktikan
Ini negara hukum dan hukum ada pada dalam supremasi. Kalau ada supremasi, jangan supremasi mayoritas atas minoritas, tapi legal supremacy. Legal supremacy itu representasi dari jiwa yang adil, itu justice for everybody, bukan justice for elite. Barangkali begitu Bung, dan protes kita tidak akan pernah berakhir sampai pada suatu bukti bahwa kalau Anda ingin jadi presiden, jangan mau menjadi menteri. Pun sekarang ini, demi keadilan jangan nuruti Jokowi, jangan nuruti ambisi-ambisi yang bukan-bukan. Jadi nuruti sesuatu watak menyebal, watak kritis, watak elit dalam kehidupan politik yang sebenarnya. Terima kasih Bung. Terima kasih, mungkin begitu Bung. Salam Bung, terima kasih.